Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah Ibu juga baik. Sebagai bentuk rasa syukur kita pada hari ini karena masih diberikan kesempatan untuk hadir di sekolah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doa, Nak. Teman-teman, sebelum belajar, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, sekarang Ibu absen dulu ya. Sekretaris siapa yang nggak hadir hari ini? Nihil, Bu. Oh, Nihil, alhamdulillah. Masuk semua ya. Coba dicek dulu deh. Buku-buku, catatan, HP. Sudah di atas meja atau belum? Sudah siap semua? Sekarang coba dilihat seragamnya. Udah rapi atau belum? Sudah siap ya? Oke. Buku sudah siap, seragam sudah rapi, kelas juga udah bersih, berarti kita siap untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak sama materi di minggu kemarin? Masih, Bu. Materinya tentang apa? Rangka manusia. Apa, Febri? Rangka manusia, Bu. Oh, rangka manusia, betul. Kalau memang masih ingat tentang rangka manusia, fungsi rangka apa ya? Alat gerak pasif. Oh ya, coba Rian. Alat gerak pasif menyimpan kalsium melindungi organ dalam. Alat gerak pasif. Oke, benar. Nah, tadi Rian bilang rangka sebagai alat gerak pasif fungsinya. Berarti kalau ada gerak pasif, ada juga yang punya fungsi sebagai alat gerak aktif. Siapa yang punya fungsi sebagai alat gerak aktif? Otot, benar. Berarti sudah dibaca ya modulnya kemarin. Sekarang Ibu tanya, kira-kira yang menjadi otot di tubuh kita tuh siapa otot tuh sebenarnya? Sebagai daging, iya. Jadi yang kalau selama kita hari raya, terus kalau di rumah ada acara masak-masak, sedekah gitu ya, pasti kan ada. Kita makan daging, makan rendang atau apa. Nah, daging itu ya, itu bahasa pasarnya. Tapi kalau untuk istilah biologi, daging disebut sebagai otot. Tapi apakah cuma daging saja yang disebut otot? Enggak ya? Enggak. Otot kita yang mana kalau di badan? Oh ya, yang di lengan. Apanya di lengan? Di perut otot bukan? Di seluruh tubuh kita ini tertutupi oleh otot atau tidak? Iya. Di dalam badan kita ada otot enggak? Ada. Jadi hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Kalau gitu? Iya, betul. Otot pada manusia. Hari ini kita akan tetap belajar tentang sistem gerak, tapi bagian otot pada manusia. Sebelum masuk ke inti, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ini untuk kompetensi dasar. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Jadi setelah melakukan diskusi, ya, peserta didik atau kalian itu diharapkan dapat menjelaskan macam-macam otot. Yang kedua, membedakan sifat kerja otot. Yang ketiga, mendeteksi sumber energi untuk kerja otot. Dan yang keempat, menganalisis mekanisme kerja otot. Selanjutnya, ini konsep materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada otot manusia, kemudian dibagi jadi 4 bagian ya. Ada macam-macam otot, sifat kerja otot, energi pada otot, mekanisme kerja otot.
Kemudian dibagi lagi yang macam-macam otot itu ada 3. Selanjutnya sifat kerja otot juga dibagi lagi. Sampai sini paham? Oke, nah sekarang untuk mengorientasi kalian pada permasalahan, coba diperhatikan video berikut ini. Hewan yang sudah mati lalu dikuliti hingga menjadi daging umumnya nggak bisa bergerak layaknya hidup kembali ya guys. Tapi ternyata ada loh yang bisa membuat daging-daging tersebut bergerak dengan sendirinya. Mau tahu kan gimana caranya? Yuk deh, langsung aja kita tonton videonya. Reaksi-reaksi unik daging yang bergerak kembali. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang subscribe, tekan dulu ya tombol yang bawah biar gak ketinggalan info seru dan sharing video lainnya. Apa kamu pernah melihat daging yang sudah bergerak sendiri? Nah, dalam video ini terlihat daging yang sudah dipotong-potong itu ditaburi dengan jarak dan hasilnya seperti ini guys. Daging seperti mati layaknya ayam ini. Ternyata fenomena seperti ini memang sering kali terjadi pada daging yang masih segar atau baru dipotong. Dilansir dari food.detik.com, daging-daging yang sudah dipotong tapi masih bisa bergerak adalah yang disebabkan dengan syarat bergerak. Selain itu, garam juga bisa menjadi pemicu atau memancing otot syaraf yang berada di jadi guys. Tapi tak berlari. Nah, hal serupa juga terjadi pada daging hewan yang seperti itu guys. Inilah efek-efek yang sudah dengan kondisi yang sudah diteliti, terlepas dari badannya dan bahkan sudah dikatakan sendiri, kemudian ada gerak di atasnya, garam ada gerak dari hewan tersebut dan memberikan mekanisme. Ya lanjut guys, kaki kakak bergerak-gerak sendiri layaknya seperti sedang lari. Joget ya. Ada lagi nih guys, hewan yang sudah mati dan dikuliti tapi masih bisa bergerak sendiri. Dilansir dari liputan.com, salah satu negara yang terbebas yang dikuliti tapi bergerak kembali setelah ditaburi garam. Dulu tersebut diterapkan dengan spontan di sebuah restoran lalu ditaburi garam guys. Belum pun langsung bereaksi karena telur yang ada pada garam. Ya, lihat aja, telur memberikan hasil dengan kondisi tanpa kepala. Beberapa orang juga berpendapat kalau telur memberikan sebagai request dari masih melanggar. Tapi kepala burung telah dipotong sehingga seharusnya dirasakan sakit. Gurita. Gimana jadinya ya guys kalau seafood yang siap disantap tiba-tiba bergerak dan hidup kembali? Nah, seperti gurita yang satu ini. Dilansir dari tribunnews.com, seseorang telah membuat video yang memperlihatkan gurita yang telah matang disajikan dalam mangkuk seketika bergerak-gerak kembali setelah disiram dengan kecap asin. Tentakel-tentakel gurita ini menggeliat hingga beberapa kali dan tentu saja membuatnya seperti hidup kembali. Nyatanya hal ini disebabkan karena kandungan garam yang ada di dalam kecap asin guys. Nah, cairan garam ini mempunyai kekuatan yang dapat merangsang otot-otot pada tentakel gurita sehingga ia bisa bergerak dan tampak seperti hidup kembali. Ternyata dengan menggunakan garam saja bisa membuat daging bergerak-gerak kembali guys. Gimana menurut kamu? Komen dong dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih. Ya, seru nggak? Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira?
Gimana? Ya, Robi boleh. Dagingnya gerak-gerak. Iya, dagingnya kok masih bisa gerak-gerak ya? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa tadi dagingnya padahal udah mati ya? Karena dalam dagingnya masih ada sisa saraf. Di dalam daging masih ada sisa saraf. Nah, tadi kan kita udah ngomongin masalah otot ya dikit-dikit. Daging yang gerak-gerak, daging hewan, belut dan segala macam tadi itu tergolong otot atau bukan? Benar ya? Tergolong otot, benar. Kira-kira nih dari video yang sudah kita tonton, tadi kan udah ada yang nanya, di otot tuh ada apa sih kok bisa walaupun sudah mati dikasih garam, dibakar masih gerak-gerak. Selain itu kira-kira permasalahan apa lagi yang bisa kita bahas hari ini? Ya, Nisa? Pemicu otot. Pemicu kenapa otot dapat bergerak. Terus ada masalah apa lagi? Bagaimana cara kerja otot? Cara kerja otot. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, Febri apa, Feb? Macam-macam otot. Macam-macam otot. Ya, boleh. Ada lagi nggak ini? Cukup? Oke, berarti dari yang ditanyakan oleh teman-teman kalian tadi, ya, masalah yang mau kita bahas itu sebenarnya berkesinambungan dengan tujuan pelajaran yang saya bacakan di awal. Tapi yang disebut sama teman-teman kalian itu sudah benar, ya. Masalah pertama berdasarkan hasil menonton video tadi, yang pertama itu tentang macam-macam otot. Kemudian yang kedua, sifat kerja otot apa saja. Kemudian yang ketiga, energi, pemicu ya, yang menyebabkan otot dapat bergerak. Dan yang keempat itu mekanisme kerja otot. Nah, itu yang mau kita bahas pada hari ini. Sekarang untuk menjawab permasalahan yang sudah disebutkan sama teman-teman kalian, artinya kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Iya, berdiskusi. Hari ini kita berdiskusi. Nah, apakah sudah masuk ke kelompoknya masing-masing atau belum ini? Sudah. Kalau sudah, coba agak digeser dikit biar kelihatan luas deh tempatnya. Ya, muter. Nah, pintar. Boleh, geser-geser. Jangan terlalu rapat. Oke. Ini ya. Dipegang LKPD-nya masing-masing ya. Kemudian diperhatikan. Jadi tetap seperti biasa, LKPD-nya dikerjakan di dalam kelompok, ditulis ya. Tulis nama kelompoknya masing-masing, kemudian baca petunjuknya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan kegiatan diskusi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kalian mempresentasikan hasilnya di depan dengan karya yang dibuat oleh kelompok kalian masing-masing. Baca petunjuknya, kemudian bergerak untuk berdiskusi bersama-sama. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak. Alat untuk menggaris mewarna siap? Sudah ada ya? Apa? Oh iya, boleh. Silakan nanti diambil ya habis ini. Manfaatkan buku, modul, sama HP-nya untuk mencari jawaban. Jangan tidak dimanfaatkan. Nah, sekarang untuk membagi kegiatan, ini ada 4 kegiatan di dalam LKPD. Sekarang coba perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Kita home pimpa nentuin siapa yang mengerjakan kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Silakan perwakilan maju ke depan. Ayo. Semangat. Nah, yang menang pertama berarti untuk kegiatan
Satu, yang menang kedua dan seterusnya. Lomba. Oke. Ini aja ya, ini sebagai kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini 4. Oke, sudah siap berarti ya buat berdiskusi? Siap, silahkan dimulai. Ibu kasih waktu 10 sampai 12 menit untuk berdiskusi. Burung satu mati seekor. Emang lagi? Coba tulis. Tuh. Bisa, Mi? Yang mana, Bu? Yang mana ya? Ini nih, coba. Ini bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Bukan, kembaliin. Itu yang Yang mana ya? Tetap semua nulis. iya. Nah, Iya. ini cukup nggak? Cukup ya? Ya udah, kalau cukup. Hmm? 1, 2, 3, 4 dikerjain semua. Kalau di LKPD dikerjain semua. Tapi kalau khusus yang di karton, iya hanya yang kalian aja yang di karton, ya. Gambar. Sama? Nama kelompoknya di belakang. Nanti rencana gimana? Di sini gambar, sini penjelasan gitu. Kan ada di LKPD itu. Kasih dulu. Apa? Kalau nulis ke panjang. Ke sini. Masuk gambarnya di sini. Tulisnya di sini. Nah. Boleh muter-muter boleh.
penjelasan. Penjelasannya ini. Enggak, Iya, jangan iya. ikut yang ini. Di sini penjelasannya. Ini kan di modulnya begini. Kalau di sininya pindahin sesuai yang di keterangan ini. Kayak otomatis bla bla Iya, bla. tulis ngomong. Kamu kan bilang Ini pakai apa nih? pensil Pena ini. Oh ya nggak apa-apa, tulis nanti di sini aja kalau. Ini kan bisa di sini. Ini kan sisanya di sini. taruh. penjelasannya di sini gak apa ya? Gimana tadi 3 hari? Enggak. Nah, kamu kan juga. Ya hapus lagi ya. Perlu. Kalau bisa agak besar ya tulisannya ya. Nggak apa-apa yang ini. Yang lain agak dibesarin aja. Berat pala. Enggak. Ternyata foto saya habis. Foto saya habis. Lurik tuh cak ini nang. Kan ada garis-garisnya. Oh, gitu ceritanya. Udah lurus. Menurut kami ini mencong. Enggak apa ya? Iya, udah kan, udah apa. Iya. Terus 11 titik ini. Jadi bisa ditambahin warna nanti di situ. Coba cari. Jangan disuruh-suruh penjelasan tuh yang cuma pengertian ototorik atau yang Ini kan ada di modulnya nih. Coba dibuka modulnya. Di modul ini kan ada ciri-ciri. Nah, ini masukkan ke sini. Tapi kan harus dalam bentuk lagu atau puisi. Tadi udah ketemu belum? Katanya Nisa. Nah, udah tulis di sini puisinya. penjelasan dari Puisi itulah penjelasan dari ini. ini setiap otot aku cuma salah satu aja bu. Nggak salah nggak bu puisinya nih? Kalau nggak salah. Ya. Maya ini sarkomer adalah suatu unit pada otot lorik. Yang ini sok, yang ini cih. Alay. Coba cari yang lain. Enggak, Ini boleh. Ini otot jantung. Tambahin di bawahnya berarti ya. tambahin yang sama aja. Polos ya terserah lah, boleh ciri-cirinya tulis di tengah-tengahnya.
Ini udah selesai nulisnya. Sudah. Nah, kalau otot jantung itu di tengah udah benar ya. Satu. Ya, di sini. Ini apa? Bener ini. Mundur itu. Ya. Tiga warna nggak apa-apa. Itu mau gimana bu? Inspirasi. Odeng itu kan kalau ditarik dia langsung ngimpit kenceng ya. Bisa nggak kira-kira? Yang lain sambil menyelesaikan ya kalau ada yang masih belum. Sekarang kita masuk ke bagian mempresentasikan hasil kegiatan kalian selama diskusi. Tolong tampilkan karyanya masing-masing ke depan ya. Tadi kan kita udah berbagi tugas. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Silakan maju. Yang lain memperhatikan ya. Coba Robi sama siapa tuh? Ngadap sini nak, muter duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami yaitu kegiatan 1 menjelaskan tentang macam-macam otot pada manusia. Macam-macam otot pada manusia diberikan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Lebih jelasnya kami akan menjelaskan dengan bernyanyi. 1, 2, 3. Otot pada manusia dibedakan menjadi 3, lurik dan jantung. Otot polos. Bentuk gelendang, inti satu dan di tengah, terletak pada organ. Otot lurik di rangka, banyak inti sel di sampingnya. Bentuk silindris panjang, bekerja dengan kesadaran. Otot jantung ada di jantung, bentuk silindris dan bercabang. Inti selnya ada di tengah, bekerja tanpa kenal lelah. Hore. Nah kalau diperhatikan gambarnya jelas nggak ini? Jelas ya, coba diangkat tinggi-tinggi. Nah ini penjelasan dari kelompok 1 tentang macam-macam otot, ada 3 macam itu ya. Kira-kira dari hasil nyanyi-nyanyinya kelompok 1 ada pertanyaan nggak? Otot yang bekerja di bawah kesadaran tuh maksudnya apa? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Yang bekerja di bawah kesadaran itu otot lurik, karena misalnya kita mau ngambil HP itu harus tangannya kita tuh harus diperintah dulu. Kan nggak mungkin kita mikir aku mau ngambil HP kan kalau nggak diperintah nggak bisa gerak tangannya. Jadi maksudnya kegiatannya itu di bawah pengaruh otak itu ya, di bawah kesadaran maksudnya ya. Oke, beri tepuk tangan dulu deh untuk kelompok 1. Sampai sini ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau kelompok 1 dia kan penjelasannya lewat lagu. Kalau kelompok 2 dalam bentuk apa? Pantun ya. Kalau kelompok 3? Puisi. Oke, kalau kelompok 4?
Puisi juga, ya nggak usah dibaca semua ya, tapi sudah beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini. Nah, biar cepet. Dah, silakan duduk. Lanjut ya, untuk kelompok 2 menjawab kegiatan 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kedua, kegiatan kedua. Kalian pasti telah melakukan berbagai macam aktivitas sehingga tubuh dapat bergerak. Tentu akan timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan tubuh dapat bergerak? Terjadi jika ada kerjasama antara tulang, otot, dan persendian. Praktiknya seperti pada gambar A dan B. Setelah itu cobalah bedakan antara otot yang bekerja sama secara bersamaan sinergis dan mana otot yang bekerja secara berlawanan atau antagonis. Pada gambar A, ini orang yang lagi bernafas. Ini contoh ini lagi bernafas. Ya, coba perhatiin yang lain. Nah, ini sedang mempraktekkan apa tadi? Seorang yang sedang bernafas, menarik nafas, ototnya akan tertarik secara satu arah atau sinergis. Gerakan sifatnya otot sinergi. Gerakan otot sinergis adalah gerakan otot yang bekerja sama dalam urusan gerak sehingga menyebabkan gerakan yang searah. Contohnya pada gerakan melengkupkan telapak tangan atau disebut dengan pronasi. Pada gambar B, sifat kerjanya otot antagonis. Gerakan otot antagonis merupakan kontraksi otot yang menimbulkan efek gerakan yang berlawanan. Contohnya gerakan meluruskan atau mengekspor, Melurus membengkok. atau Oh, ini flexor. yang begini. Yang pada tangan ini. Contohnya gerakan melurus atau mengekspor dan membengkokkan atau memfleksor. Pada yang terjadi pada tangan, di luar sini ototnya disebut dengan triceps dan di dalam disebut dengan biceps. Dan yang di luar ini ada tiga lapis otot, sedangkan di dalam ini ada 2 lapis otot. Dan ada juga contoh abduktor dan abduktor. Menjauhi badan dan mendekati badan. Oh ya. Dan depresi dan evaluasi, menunduk dan menadah. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke. Sama semua ya? Ya. Oh ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, silakan ditempelkan hasilnya ke papan tulis. Nah, Febri, bantu sobek-sobek temennya yang nempel. Ya, kita lanjutkan hasil diskusi di kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai sumber energi pada otot. A. Sumber energi otot untuk berkontraksi adalah ATP yang dibebaskan melalui reaksi yang diuraikan katalisis
apabila kontraksi otot tidak terlalu intensif atau tidak terus-menerus. Glukosa dapat dioksidasi sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air dengan respirasi aerob. Glukosa plus oksigen sama dengan karbon dioksida plus air. B. Penyebab kelelahan otot setelah melakukan aktivitas berat adalah penumpukan asam laktat pada proses penghasilan tenaga secara anaerob. Ketika kita beraktivitas, tubuh menghasilkan tenaga dari respirasi sel. Saat aktivitas semakin berat, akan butuh banyak energi untuk melakukan aktivitas tersebut. Padahal kebutuhan oksigen belum tentu memenuhi. Akibatnya, sel melangsungkan respirasi anaerob tanpa oksigen untuk menghasilkan energi. Hasil samping dari respirasi anaerob adalah asam laktat yang dapat membuat otot kelelahan. Oke, selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu? Siapa Cici? Apa sih yang dimaksud dengan respirasi anaerob? Aerob atau anaerob? Aerob. Apa itu respirasi aerob? Tuh pertanyaannya. Respirasi aerob adalah reaksi pembentukan energi dalam tubuh yang melibatkan oksigen yang biasanya dengan cara bernapas. Nah, itu jawabannya. Bisa diterima? Bisa ya. Jadi, respirasi aerob itu kegiatan penghasilan energi yang melibatkan oksigen. Ya, biasanya dilakukan ketika kita betul, jawaban dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang ingin menanggapi? Enggak ada? Nah, silahkan untuk kelompok 3. Oh ya, mau ditutup dulu, silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 3 ditempelkan ke depan hasilnya. Robi ngadap ke depan sini, Robi. Yang lain diperhatikan. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4, kami akan membuat gambar sarkomer beserta penjelasan. Ini untuk penjelasannya saya serahkan kepada rekan saya, Safa. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Dikarenakan kemampuannya untuk menggerakkan tulang rangka. Kemampuan otot ini memungkinkan terjadinya penggerakan. Oke, lanjut. Apabila otot mendapat rangsangan, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ditandai dengan mendekatnya otot. Otot menjadi menegang dan menggelembung di bagian tengah. Sebaliknya, apabila otot tidak bekerja, otot akan kembali mengendur dan beristirahat. Relaksasi. Pada saat otot berkontraksi, maka otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi, sehingga tulang tertarik dan bergerak. Kontraksi terjadi berdasarnya adanya 2 sel filamen dan di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen, aktin, dan miosin. Rangsangan yang diterimakan oleh Asetilkolin. Zat kimia yang dapat menanggapi rangsang pada saraf, menyebabkan aktomiosin, aktin, dan miosin yang saling menempel, mengerut kontraksi. Kontraksi ini memerlukan energi. Pada waktu kontraksi, filamen aktin meluncur di antara miosin ke dalam zat H. Zat H adalah bagian serangan di antara 2 pita gelap. Dengan demikian, serabut otot
memendek yang tepat panjangnya adalah pita A, pita gelap. Sedangkan pita I, pita terang. Dan zona H bertambah pendek waktunya kontraksi. Oke, selesai. Nah, ada yang ingin menanggapi nggak dari bacaan panjang kelompok 4? Saya Bu ingin bertanya yang dimaksud dengan sarkomer. Nah, apa yang dimaksud dengan sarkomer? Kelompok 4, gimana jawabnya? Sarkomer adalah suatu unit fungsional otot kulit, sehingga berarti sarkomer yaitu sebuah unit dasar yang membentuk otot rangka manusia. Sarkomer adalah unit dasar. Yang membentuk otot rangka manusia. Oke, itu dia jawabannya. Bisa diterima? Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi? Nggak ada? Selesai ya? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menempelkan hasil kerjanya. Oh, mau tutup dulu ya? Lupa terus ibu ini. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Taruh di bawah aja nggak apa-apa. Oke, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari seluruh kelompok. Terima kasih karena sudah bekerja hebat hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, kira-kira ada yang masih dibingungkan nggak? Atau masih ada yang kayaknya belum paham deh yang bagian itu, kira-kira? Penjelasan yang mana? Angkat tangan, coba satu. Oh ya, Cici gimana? Penjelasan yang dari kelompok 4 kurang jelas, Bu. Oh, penjelasan yang dari kegiatan 4 ya? Oke, nah untuk penjelasan itu, coba kalian amatin video ini deh, biar lebih, kesetrum. Lebih jelas lagi ya, coba diperhatikan. Halo Berikandes, sebelum kita bahas sebagai ahli dari mesin, aku ingin kita pahami terlebih dahulu mengenai anatomi otot mulut secara keseluruhan agar kalau Berikandes nanti melihat gambar otot, kalian tahu aktin dan myosin itu letaknya ada di mananya otot. Nah, tadi ada ya tentang aktin miosin ya? Ya. Itu adalah otot lengan atas yang mungkin kamu sering lihat orang gym itu kastrasi. Satu otot bicep kita sebut sebagai organ. Jadi organ otot. Kenapa dia disebut organ? Ingat, organ adalah struktur yang tersusun dari jaringan-jaringan. Ya. Jadi satu otot bicep kita sebut sebagai organ karena dia tersusun dari jaringan-jaringan. Lalu jaringan tersebut tersusun atas sel-sel. Nah, dengan kekuatan animasi, ayo kita belah isi otot bicep agar kita bisa lihat jaringan-jaringan dan sel-sel yang menyusunnya. Kalau kita lihat sekilas, organ otot ini kelihatannya kayak tersusun atas bulat-bulat yang terpisah oleh jaringan kain. Tapi sebenarnya struktur bulat-bulat ini begitu memanjang ya. Dia nggak cuma bulat doang, tapi dia memanjang seperti tali. Ini misal aku tarik satu keluar. Nah, satu struktur tali seperti ini kita sebut sebagai fasikula. Jadi satu organ otot tersusun dari beberapa fasikula. Dan kalau kamu perhatikan, satu fasikula ini dikelilingi oleh berbagai jaringan. Ada pembuluh darah, ada jaringan saraf ya. Jadi ini menunjukkan bahwa organ otot memang tersusun atas berbagai macam jaringan bersama secara kompleks agar otot dapat beraktivitas sesuai semestinya. Oke, sekarang kita perhatikan isi
fasikula. Ternyata setiap fasikula ini tersusun atas struktur yang berbentuk seperti tali-tali yang lebih kecil lagi. Ini sekarang kita tarik satu tali keluar. Satu tali ini kita sebut sebagai serat otot, ya. Serat otot kita bisa sebut juga sebagai sel otot. Jadi itu sinonim, ya. Sel otot sama dengan serat otot. Dan karena dia itu sel, maka dia memiliki organel-organel sama seperti sel pada umumnya. Dia memiliki mitokondria untuk menghasilkan energi. Cuma karena beban kerjanya otot kulit itu cukup berat, jumlah mitokondrianya ada banyak. Dia memiliki membran sel yang melapisinya, seperti sel pada umumnya. Cuma di sini kita sebut membran selnya sebagai sarkolemma. Lalu tentu dia memiliki nukleus atau inti sel. Cuma begini, di sini dia memiliki beberapa inti sel di dalam satu sel. Nah, ternyata begini, sel otot ini berisi struktur tali-tali yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kita tarik satu tali ini seperti ini, kita sebut sebagai neurofibril. Dan kita akan menemukan aktin dan myosin di dalam sini. Oke, guys, yuk. Kalau kita lihat serat neurofibril, dia ternyata tersusun atas bentuk yang berulang-ulang. Satu bentuk seperti ini kita sebut sebagai satu sarkomer. Jadi di neurofibril yang aku gambar ini ada 3 sarkomer. Satu sarkomer tersusun atas yang kita sebut sebagai filamen dan filamen tipis. Filamen itu artinya serat. Serat itu maksudnya kayak benang. Filamen tipis kita sebut sebagai aktin, ya. Dan filamen tebal berarti kita sebut sebagai myosin. Nah, sampai sini paham? Karena bagian sarkomer dibatasi oleh garis yang kita sebut sebagai garis Z. Lalu di tengah-tengah sarkomer ada garis yang kita sebut sebagai garis M. Myosin itu berkaitan dengan garis M, sedangkan aktin berkaitan dengan garis Z. Aktin dan myosin ini berperan dalam kontraksi otot. Oleh karena itu sarkomer disebut juga sebagai unit kontraksi. Maksudnya setiap sarkomer ini dapat berkontraksi. Kontraksi itu artinya adalah mengecil dan mengeras. Dan ini keren. Coba kamu bayangin. Jika sekelompok sarkomer itu berkontraksi, maka satu buah myofibril akan berkontraksi. Jika sekelompok myofibril berkontraksi, maka satu sel otot akan berkontraksi. Jika sekelompok sel otot berkontraksi, maka satu buah fasikula berkontraksi. Dan tentu jika sekelompok fasikula berkontraksi, maka satu organ otot akan berkontraksi. Sekian dari video pada hari ini. Sampai jumpa di Oh, keren ya penjelasannya ya. Kira-kira sampai sini paham ya? Bagaimana cara atau mekanisme gerak pada otot. Artinya kalau misalnya kita perhatikan, otot kita ini bukan cuma hanya sekedar serabut-serabut daging saja, tapi di dalamnya juga masih ada struktur yang lebih kecil lagi yang berkumpul-kumpul dan membentuk gelondongan yang panjang tadi ya. Nah, mereka saling bekerja sama. Kalau satu berkontraksi, maka yang lain juga menyusul berkontraksi sehingga terjadi gerakan gitu. Kalau mereka berelaksasi, berarti yang lain juga berelaksasi. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, coba sekarang kita simpulkan sama-sama hasil kegiatan kita pada hari ini. Untuk menjawab tujuan pembelajaran yang pertama, apa tujuan yang pertama itu tentang macam-macam? Oke, macam-macam otot. Jadi macam-macam otot itu ada berapa? Oke, ada 3 macam.
Coba sebutkan. Kesimpulan yang pertama, 3 macam otot ada apa saja? Oke, coba Ella diulang. Ya. Oke, berarti kesimpulan untuk menjawab tujuan pertama, macam-macam otot ada 3 macam, lurik, polos, dan oke, ini kesimpulan yang pertama. Selanjutnya untuk menjawab tujuan pelajaran yang kedua tentang sifat kerja otot. Sifat kerja otot ada berapa macam? Ada 2. Ada apa saja tadi? Iya. Jadi kesimpulan yang kedua atas tujuan pembelajaran kedua itu sifat kerja otot ya, sinergis dan antagonis. Sekarang kesimpulan yang ketiga, disesuaikan dengan tujuan belajar kita yang ketiga itu tentang apa tadi? Sumber? Iya, sumber energi kita apa? ATP. Dari mana tadi ATP asalnya? Iya, sintesis glukosa dan asam lemak. Oke, nah selanjutnya tentang apa lagi tadi ya? Kita bahas yang di energi otot tentang asam laktat. Apa tadi asam laktat? Nah, untuk yang keempat apa kira-kira? Ya, itu menjawab tujuan pembelajaran yang keempat tentang apa, mekanisme kerja otot. Apa kesimpulannya mekanisme kerja otot? Ada berapa? Ada 2. Apa saja? Iya, berkontraksi dan berelaksasi. Tuh ya. Nah, ini hasil kesimpulan yang bisa kita rangkum pada kegiatan hari ini. Ya ampun tulisannya ya. Ada 4 macam berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, sekarang saya mau merefleksi apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini ya. Kira-kira seru nggak ini? Seru ya, karena ada apa aja hari ini kita ngapain tadi serunya? Melaporkan kegiatan dan juga menyimak video. Menyimak video juga. Ada nyanyi-nyanyi juga tadi ya? Nah, yang sekarang yang mau saya refleksi di kalian itu yang pertama, masih banyak yang malu-malu ketika presentasi ke depan. Usahakan nanti kalau bisa Ibu belajar berani ketika presentasi ke depan. Kalau untuk kerjaannya, alhamdulillah ini bagus semua. Hasil kerjanya ya, tepuk tangan lagi. Sudah baik sekali ya. Karya-karyanya juga sangat bagus, tinggal berani atau tidaknya maju ke depan. Yang kedua, dimanfaatkan modul sama bukunya. Banyak-banyak membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber. Ya, selanjutnya itu di dalam kelompok lebih aktif lagi kalau bisa. Itu hasil refleksi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya agar apa yang sudah dijelaskan melalui video tadi biar lebih bermakna dan apa yang sudah kita diskusikan hari ini biar ada hasilnya, silakan dikerjakan latihan soal ini ya. Dikasih nama, jangan lupa. Yang kemarin itu ada yang nggak dikasih nama tuh, nggak ingat. Ini berapa? 3 ya? Ini
Lebih ya? Lebih enggak? Mana? Oh, pas ya. Sudah dapat semua? Silahkan diberi nama dan dikerjakan. Itu hanya ada 6 soal ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab. Silahkan dimulai. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekretaris tolong dikumpul jadi satu. Taruh ke depan, biar saya yang koreksi nanti. Oke, taruh ke depan ya. Sekarang setelah kalian melakukan evaluasi, saya harap nanti hasil evaluasinya ini bagus-bagus semua ya. Nah, saya ingatkan untuk di rumah ini ada tugas ya, tugasnya kalian kerjakan kegiatan mandiri yang ada di bagian modul ya di rumah nanti. Nah, ini untuk tugas rumahnya. Selanjutnya saya ingatkan lagi, minggu depan kita tetap masuk ke materi sistem gerak, tapi tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak plus teknologi yang berhubungan dengan kelainan pada sistem gerak. Nah, tolong dicari-cari materinya ya, karena minggu depan itu nanti kita ada presentasi tentang kasus. Coba cari-cari tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak. Kasusnya boleh yang ada di lingkungan sekitar. Entah tentang orang yang kakinya patah, atau mungkin ada orang yang kakinya kelainan bentuk X atau bentuk O yang kayak gitu ya. Nah, coba dicari tahu dan minggu depan kita pelajari sama-sama. Oke, setelah ini artinya kita sudah sampai pada penutup pembelajaran. Alhamdulillah. Nah, silakan untuk ketua kelas sebelum kita pulang untuk pimpin doa dulu. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Saya mohon maaf kalau seandainya dalam menyampaikan atau membimbing kalian selama diskusi ada kesalahan. Pulang dengan selamat ya, hati-hati di jalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.